Apa sih yang dimaksud tour guide itu? Tour guide adalah seorang pemandu wisata dengan bahasa pilihannya yang menginterpretasi warisan budaya dan diakui oleh otoritas tempat. Nah, tour guide ini memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab. Perannya yang pertama itu sebagai manajer dan leader yang memimpin, guru dan mentor yang membimbing, moderator yang menghubungkan, dan sebagai entertainer yaitu penghibur. Nah, untuk fungsinya yaitu tour guide berfungsi memberikan informasi, menyediakan keamanan, menjaga keamanan wisatawan, dan mewakili destinasi. Untuk tanggung jawabnya, tour guide bertanggung jawab memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Yang kedua, mengatur perjalanan efektif. Yang ketiga, yaitu memberikan informasi yang akurat terkait tempat wisata kepada wisatawan. Oke, sekian pengertian tour guide, peran, fungsi, dan tanggung jawab dari saya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di Jakarta. Perkenalkan, nama saya Zahrani Awalia, biasa dipanggil Zara. Dan saya akan menjadi pemandu wisata Anda hari ini selama kita berkeliling di kota Jakarta. Saya adalah bagian dari mahasiswa Politeknik Syahid Jakarta. Hari ini, kita akan menjelajahi beberapa destinasi menarik di Jakarta, termasuk Monas, Kota Tua, dan Taman Mini Indonesia. Saya akan berbagi informasi sejarah, budaya, serta fakta-fakta menarik tentang kota ini. Dan tentu saja, saya akan siap membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda sepanjang perjalanan. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa aturan penting selama tur ini. Yang pertama, pastikan selalu membawa barang-barang pribadi Anda. Yang kedua, kita akan berjalan dan berpindah tempat. Jadi mohon, jaga kebersamaan dan tetap dalam kelompok. Yang terakhir, jika ada kebutuhan atau pertanyaan selama tur, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya harap Anda semua menikmati tur ini dan mari kita ciptakan pengalaman yang menyenangkan selama menjelajahi keindahan Jakarta. Terima kasih dan mari kita mulai. Jakarta, ibu kota Indonesia, adalah salah satu kota terbesar di Asia Tenggara, terletak di pesisir barat Pulau Jawa. Jakarta punya sejarah panjang yang dimulai sebagai pelabuhan Sunda Kelapa, lalu dikenal sebagai Batavia saat masa penjajahan Belanda, dan akhirnya menjadi Jakarta setelah Indonesia merdeka di tahun 1945. Jakarta punya iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Dengan lebih dari 10 juta penduduk, Jakarta jadi pusat ekonomi, politik, dan budaya Indonesia. Meski terkenal dengan masalah kemacetan, polusi, dan banjir, Jakarta terus berusaha mengatasi tantangan itu dengan pembangunan infrastruktur modern seperti MRT dan LRT. Bagi yang suka wisata, Jakarta punya banyak tempat menarik, mulai dari Monas, Kota Tua, dan Taman Mini Indonesia Indah, hingga Ancol Dreamland. Selain itu, Jakarta juga terkenal dengan kuliner khas Betawi seperti nasi uduk dan kerak telur. Meskipun Jakarta menghadapi banyak tantangan, kota ini terus berkembang dan berperan dalam perekonomian Indonesia. Kedepannya, diharapkan Jakarta bisa jadi kota yang lebih maju dan nyaman untuk dihuni. Jakarta tidak hanya terkenal sebagai kota metropolitan, tetapi juga kaya akan kuliner khas yang menggugah selera. Di sini, Anda akan menemukan berbagai jenis makanan yang memadukan berbagai pengaruh budaya, seperti Betawi, Jawa, Melayu, dan Cina. Nasi uduk adalah salah satu hidangan tradisional yang sangat populer di Jakarta, serta menjadi salah satu sajian favorit untuk sarapan di kota ini. Nasi ini terbuat dari bahan utama nasi putih yang dimasak dengan santan, memberikan rasa gurih dan wangi yang khas untuk membedakan dari nasi putih biasa. Nasi uduk memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan masyarakat Betawi, suku asli Jakarta. Asal-usul nasi uduk berasal dari tradisi kuliner Betawi yang merupakan suku asli Jakarta. Nasi uduk sendiri konon merupakan adaptasi dari tradisi memasak nasi dengan santan yang berasal dari budaya Melayu. Kata uduk berasal dalam bahasa Betawi berarti tercampur atau bercampur. Ini merujuk pada cara memasak nasi dengan mencampurkan santan, daun salam, serai, dan bumbu lainnya, yang membuat nasi ini memiliki aroma yang khas. Nasi uduk awalnya adalah makanan yang sederhana, namun karena rasanya yang lezat dan aromanya yang menggugah selera, hidangan ini menjadi sangat populer dan kini dapat ditemukan hampir di setiap sudut Jakarta. Makanan ini sering disajikan pada acara-acara tertentu, tetapi juga sangat cocok dinikmati sebagai sarapan atau makan malam ringan.
Selain kuliner, Jakarta juga kaya akan lagu tradisional yang mencerminkan budaya Betawi. Salah satunya adalah lagu Kicir-Kicir yang terkenal dengan irama ceria dan sering diputar dalam berbagai acara budaya. Lagu ini mengajak siapa saja untuk merasakan kebahagiaan dan semangat hidup masyarakat Betawi yang ceria dan rajin bekerja. Kicir-Kicir adalah salah satu lagu tradisional yang sangat terkenal dari Indonesia, khususnya suku Betawi yang merupakan suku asli Jakarta. Lagu ini memiliki irama yang ceria dan sering dimainkan dalam berbagai acara budaya atau perayaan, baik itu pernikahan, festival, maupun kegiatan seni lain. Sebagai lagu rakyat, Kicir-Kicir tidak hanya menyampaikan pesan kebahagiaan, tetapi juga menjadi bagian dari ekspresi budaya yang menggambarkan semangat dan keceriaan masyarakat Betawi. Dalam konteks Betawi, lagu ini bisa dianggap sebagai ekspresi kebudayaan yang menggabungkan semangat tradisional dan kehidupan modern. Dan mari kita nyanyikan lagu Kicir-Kicir ini. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuan, memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuan, tiada tara. Bilalah kita ya Tuan, suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuan, hati gembira. Oke, cukup sekian nyanyiannya. Dengan lirik yang sederhana namun penuh makna, Kicir-Kicir mengajak siapa saja yang mendengarkannya untuk ikut merasakan kebahagiaan dan semangat dalam kehidupan sehari-hari. Lagu ini menceritakan semangat masyarakat Betawi yang tidak hanya ceria, tetapi juga keras bekerja untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Lagu ini tidak hanya mewakili budaya Jakarta, tetapi juga merupakan simbol keragaman dan kekayaan budaya yang ada di ibu kota. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, punya lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 270 juta penduduk. Negara ini sangat kaya akan keberagaman budaya dan suku bangsa, dengan lebih dari 300 suku dan 700 bahasa. Jakarta memiliki berbagai fasilitas modern, namun tetap mempertahankan warisan budaya yang kaya, yang tercermin dalam arsitektur dan kehidupan masyarakatnya. Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur, dengan berbagai aktivitas yang berlangsung sepanjang hari. Selama tur ini, kita akan menjelajahi beberapa tempat ikonik yang ada di Jakarta, yang tidak hanya menarik secara sejarah, tetapi juga memberi gambaran tentang kehidupan masyarakat Jakarta yang modern dan beragam. Berikut adalah beberapa tempat yang akan kita kunjungi. Jika Anda berkunjung ke Jakarta, ada beberapa tempat ikonik yang wajib dikunjungi. Yang pertama, ada Monas atau Monumen Nasional, yang menjadi simbol kemerdekaan Indonesia. Monas tinggi 132 meter ini punya desain yang sangat simbolik, dengan api emas di puncaknya yang melambangkan semangat kemerdekaan. Monas juga sering jadi tempat peringatan hari-hari besar nasional. Pemandangan malam di sekitar Monas juga keren banget loh. Kota Jakarta yang dulu dikenal sebagai Batavia adalah kawasan bersejarah dengan banyak bangunan tua yang masih terjaga. Di sini, kamu bisa melihat Museum Fathahillah dan Jalan Kali Besar yang dulu jadi jalur perdagangan utama. Tempat ini punya banyak kafe, galeri seni, dan toko antik yang bikin suasana makin hidup. Yang ketiga, ada Taman Indonesia Indah atau TMI. Adalah tempat rekreasi yang lengkap yang memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia. Di sini ada replika rumah adat dari seluruh Indonesia, berbagai museum, taman burung, miniatur kereta api, hingga taman safari Indonesia. TMI juga sering mengadakan pertunjukan seni dan festival budaya yang memperlihatkan kekayaan tradisi Indonesia. Ketiga tempat yang telah dijelaskan, yaitu Monas, Kota Tua Jakarta, dan Taman Mini Indonesia Indah, menawarkan pengalaman yang sangat beragam dan mendalam tentang sejarah budaya dan kekayaan Indonesia. Monas adalah simbol kemerdekaan bangsa. Kota Tua Jakarta membawa pengunjung kembali ke masa kolonial, sementara TMI menyajikan gambaran lengkap tentang keberagaman budaya Indonesia. Masing-masing tempat ini tidak hanya menarik untuk dikunjungi, tetapi juga memberikan wawasan yang sangat berharga tentang perjalanan panjang sejarah Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Saya berharap bahwa informasi yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan memberikan pengalaman yang menyenangkan. Selamat tur ini.
Jangan ragu untuk mengunjungi tempat-tempat indah di Jakarta, dari Monas yang megah, kota tua yang penuh sejarah, hingga Taman Mini Indonesia Indah yang kaya akan budaya. Selamat menikmati hari ini dan semoga kita semua diberkahi dengan perjalanan yang menyenangkan dan penuh kenangan. Sebelum saya mengakhiri percakapan ini, izinkan saya menyampaikan pantun penutup untuk mengakhiri perjalanan kita. Terima kasih telah bersama kami hari ini, menelusuri Jakarta dengan hati yang ceria. Semoga kenangan indah ini tak terlupakan. Sampai jumpa lagi untuk kesempatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.